ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah pada siang hari ini. Dari awal hingga akhirnya nanti, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan hadir melawat kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kamilah berdoa. Oh, syukur. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
berbicara lebih kuat dari apapun yang kami lihat, kami dengar, kami rasa. Dan janji-Mu lebih nyata, Tuhan. Kami lihat keajaiban, kami lihat penyertaan Tuhan tersedia selalu bagi kami. Semua hikmat, semua ide, semua keinginan di hati kami, biar itu berasal dari tuntunan Roh Kudus. Semakin hari kami semakin kuat, semakin serupa dengan Yesus. Setiap pengharapan kami, iman kami di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami membuka setiap telinga kami, hati kami. Roh Kudus bekerja saat kami memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, tempat ini, rumah kami, hati kami, seluruh keberadaan kami dipenuhi oleh kebenaran firman yang memerdekakan, menguatkan, membebaskan kami, memberikan kami damai sejahtera dan setiap hal yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kasih salam kiri kanan, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu hari ini dan seterusnya. Amin. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Bersukacita, bertepuk tangan, sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerak.
kekuatan saat kami mengucap syukur. Karena Tuhan selalu bekerja dalam segala keadaan, situasi apapun. Supaya kita semakin hari semakin seperti Kristus. Tantangan menjadi kesempatan kita untuk lebih mempercayai Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada. Penyertaan-Mu tersedia buat kami. Yes, Lord. Mari nyanyikan sama-sama. Bapa, Kau berjanji takkan lupakan
Ya sekarang, semua yang kami perlu ada dalam Engkau. Allah yang perkasa, Bapakku yang kekal, Kau Raja damaiku, yang menyertaiku.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, tiada yang lain, Hanya Kau yang kuandalkan Tuhan. Kaulah sandaran hidupku Tuhan. Hanya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kuandalkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkaulah yang terutama Tuhan Yesus. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, kami seperti ranting yang tidak akan menghasilkan buah. Tapi di dalam Engkau Tuhan, hidup kami akan menghasilkan buah. Hidup yang berkelimpahan Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman. Firman yang akan menyempurnakan ibadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan. Kami menolak setiap hal yang bukan dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menutup bungkus pembicaraan firman pada siang hari ini. Hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Hati kami disiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat jemaat GCA Filipi Klaten. Terima kasih Tuhan karena ada gereja ini kami bertumbuh. Kami mengenal Engkau lebih lagi. Kami memberkati gereja ini Tuhan. Kami memberkati Ibu Sarah sebagai gembala di tempat ini. Kami memberkati setiap hal yang dikerjakan gereja ini Tuhan. Karena kami percaya melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang akan diberkati dan mendengar. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kasih salam kiri kanan. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yes. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bisa angkat tangannya? Ya, sekalian olahraga. Yes, Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat tim Praise and Worship untuk ibadah, penyembahan, praise yang memberkati hidup kita. Hari ini kita memasuki ibadah minggu ketiga, ketemu dengan saya lagi karena kita ada tukar jadwal dengan Pak Sani, Pastor Sani. Dan hari ini kita akan bicarakan sebuah topik yang sering kali ada di sekitar kita dan terlibat dengan kita setiap kali. Kita akan berbicara tentang uang. Ya Bapak Ibu, tentang anggaran. Bapak Ibu, saya dapat info ini. Saya cuplik dan saya kirim di sini sebelum saya memulai firman pada pagi hari ini. Firman Tuhan, Bapak Ibu, Alkitab kita itu memuat banyak sekali janji Allah dan termasuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. 16 dari 38 perumpamaan itu bicara tentang bagaimana kita mengelola keuangan, mengelola uang, mengelola harta. 500 ayat bicara doa, 500 ayat bicara iman, tapi ada 2350 ayat mengenai uang dan harta. Pertanyaannya nih,
apakah Alkitab itu, apakah Tuhan ingin mengambil uang kita? Bisa dijawab? Enggak ya, ya Bu Sarah enggak. Lalu lebih spesifik lagi, kalau memang Tuhan tidak ingin mengambil uang kita, benar, karena Tuhan itu pemilik segalanya. Atau mungkin gereja ini mau mengambil uang Bapak Ibu. Kok firmannya tentang uang? Wah, jangan-jangan hari ini saya harus ngeluarin sesuatu dari dompet saya nih. Bapak Ibu, sekali-kali tidak ya. Staff dan full timer gereja ini semuanya digaji. Saya coba dapat gaji setiap bulan dari gereja ini. Jadi pendapatan gereja ini tidak mempengaruhi apa yang kami terima. Kami digaji dan bendahara gereja ini dikelola oleh non full timer, ada satu diaken yang dipercaya untuk mengelola gereja ini. Dan keuangan gereja ini sudah dialokasikan untuk berbagai hal. Jadi bukan semata-mata kalau kita bicara keuangan di gereja, oh gereja lagi butuh duit, gereja mau ambil uang saya. Tidak semata-mata, tidak seperti itu di tempat ini. Saya bisa memastikan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa ada 2350 ayat tentang uang? Apakah uang itu benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita? Dan sampai Alkitab pun menuliskan begitu banyak firman tentang uang ini. Dan ternyata rahasianya ada di sini Bapak Ibu. Matius 6 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Bapak Ibu, ternyata Tuhan ngerti hati kita itu seringkali, hati kita yang tidak ada di sini, kita di sini enggak. Hati kita seringkali itu menempel pada harta. Hati kita itu seringkali menempel kepada uang tanpa kita sadari. Makanya firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan Tuhan tidak ingin hati kita itu menempel kepada uang. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena uang itu hamba yang baik, tetapi tuan yang sangat jahat. Artinya apa? Kalau uang itu jadi alat untuk pembayaran, alat kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, alat untuk kita memelihara keluarga kita, uang itu hamba yang baik. Tetapi begitu kita mencintai uang, uang itu akan menghancurkan hidup kita. Dan Tuhan tahu itu, makanya Tuhan kasih warning buat kita. Tuhan ingin hatinya melekat kepadanya. Tuhan yang baik. Firman hari ini akan berbicara, mengingatkan kita, mengkalibrasi hidup kita untuk kita diingatkan. Apakah kita hatinya sudah menempel pada uang atau tidak? Kalau tidak, puji Tuhan. Artinya kita menempel kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu pendahuluannya. Firman hari ini judulnya adalah hitung anggaran sebelum membangun. Ya, Bapak Ibu. Ayatnya di Lukas 14 ayat 28. Sebelum kita baca ayat ini konteksnya tentang bagaimana Yesus memberitahu kepada calon murid-muridnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk Petrus. Kalau kamu mau ikut aku, kamu hitung-hitung dulu. Benar kamu mau ikut aku. Kalkulasi. Makanya Lukas 14 ayat 28 ini berkata seperti ini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ada sebuah perencanaan sebelum kita melakukan sesuatu. Digambarkan seperti seorang yang membuat menara atau membuat rumah. Ada anggaran yang harus dikerjakan sebelum semuanya itu berdiri. Ada hitung-hitungannya. Nah Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan firman ini, saya teringat bahwa kita semua ini pengelola. Katakan pengelola Bapak Ibu. Pengelola, betul. Kita adalah pengelola. Karena semua ini milik Allah. Kita adalah pengelolanya. Bahkan anak yang dititipkan kepada kita, makanya anak disebut titipan.
Walaupun kita yang menjadikannya suami dan istri, tetapi anak itu titipan dari Tuhan. Suatu ketika mereka akan meninggalkan kita, berumah tangga dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, waktu saya menyiapkan ini, saya teringat dengan sebuah lagu. Bisa dibantu, Riz ya? Lagunya lagu sekolah minggu. Ini bukan foto saya. Ya, lagunya seperti ini. Persis ya. Saya nyanyikan ya buat Bapak Ibu, nanti kita nyanyi bareng ya. Ya. Bantu dong please. Nah, jangan lupa. Hitung berkatmu satu-satu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Amin. Ini lagu sekolah minggu. Kalau yang nyanyi bisa berarti seumuran saya. Nah, karena ini hanya dinyanyikan di sekolah minggu pada waktu saya masih kecil. Ya. Nggak tahu sekarang sekolah minggunya apakah masih menyanyi ini. Tapi firman nih, lagu ini itu cocok sekali dengan sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena kita pengelola, maka bagian dari kepengelolaan adalah menghitung berkat. Kita perlu menghitung berkat Allah. Bapak Ibu, saya dan istri saya punya kebiasaan setiap akhir tahun kami mencatat apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, dan apa yang Tuhan sudah selesaikan atau sudah genapi dalam hidup kami. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencatat itu, Bapak Ibu kan kagum, ternyata banyak sekali yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak pernah mencatat, nggak pernah menghitung, makanya sok lali, suka lupa. Hitung berkatmu satu-satu dan lihatlah. Kita hitung dulu baru melihat. Kita hitung baru kita tahu berapa berkat Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau kita menghitung, kita masuk ke sedikit perhitungan ya Bapak Ibu ya. Karena kita bicara soal anggaran, maka kita hitung-hitungan. Siap? Siap ya. Nah, kalau kita hitung-hitungan, selalu di dalam akuntansi itu ada 2 kolom. Makanya disebut neraca. Neraca itu seperti timbangan. Ada 2 kubu, kiri dan kanan. Nah, di bagian kiri saya ada pemasukan, di bagian kanan ada pengeluaran. Nah, biasanya itu diatur. Pemasukan itu apa yang masuk? Entah itu gaji, entah itu bonus, kalau ada yang freelance gitu ya, ada tambahan-tambahan ekstra dan semuanya. Kalau kita orang toko, orang yang punya toko, kita biasanya ngambil uang dari toko kita, itu disebut pemasukan. Lalu ada pengeluaran, nah pengeluaran banyak sekali. Tetapi saya bagi jadi 5, ada kebutuhan 1 bulan, kebutuhan 1 hari dikelompokkan menjadi 1 bulan, lalu kebutuhan di atas 1 bulan, misalnya perpanjangan pajak 1 tahun sekali, dibagi 12 dimasukkan ke dalam kebutuhan 1 bulan. Lalu ada pemberian, tabungan, dan keinginan. Itu semua pengeluaran kita. Nah, masalahnya Bapak Ibu, di dalam pengeluaran ini, di dalam neraca ini, kita mendapati seperti ini. 70% orang Amerika itu sudah melakukan perhitungan keuangan. Karena mereka harus menghitung pajak. Jadi 70% keluarga di Amerika tahu mereka dapat berapa, keluarnya kemana. Nah, waktu saya cari di Indonesia itu sudah berapa persen? Gak ada datanya Bapak Ibu. Ya, jadi belum ada survei orang Indonesia itu menghitung berapa. Tapi menurut artikel yang saya baca, tidak lebih dari 20% orang Indonesia itu mencatat pengeluaran dan pemasukannya, terutama pengeluaran. Karena pemasukan kita tahu lah, pengeluaran seringkali kita nggak tahu. Hanya 20%, jadi ada 80% orang yang tidak terbiasa menghitung anggaran. Nah ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Jadi seperti ini ya, saya sudah melakukan survei kecil-kecilan. Nah ada ciri orang yang tidak menghitung pengeluarannya. Nah orang ini bukan di tempat ini,
Di luar sana ya, jangan tertuduh. Ini di luar sana ada orang-orang yang tidak menghitung pengeluarannya. Nah, cirinya tuh seperti ini. Bapak Ibu baca, kalau itu saya jangan angkat tangan ya, jangan angkat tangan ya. Di dalam hati aja, kok podo aku yo. Ya kan, seringkali cirinya adalah gini, kita nggak tahu kemana uang kita. Karena memori kita ini terbatas. Kita punya memori itu dibagi menjadi dua, yaitu memori yang kita ingat karena sesuatu yang menyakitkan, yang membuat trauma. Misalnya kesenggol, gitu ya. Itu kadang kita jadi ingat, kalau jalan jadi sekarang melipir-melipir, gitu ya. Atau memori diingat karena sesuatu yang menyenangkan. Ketemu cowok ganteng misalnya, ya kan? Jalan lagi lihat situ, cowoknya kok tidak ada, ingat. Tetapi kalau sesuatu yang sifatnya rutin itu seringkali terlupakan. Pengeluaran itu hal yang rutin, kita beli apa, makan apa. Kalau nggak dicatat dalam 2 hari itu pasti lupa. Ya. Jadi kita pasti akan lupa apa yang kita bayarkan, yang kita keluarkan 2 hari yang lalu Bapak Ibu. Makanya orang yang tidak mencatat selalu berkata, uangku kemana ya? Atau mungkin setelah 2 minggu kita lihat harusnya uangnya tinggal setengah dong kalau gajian. Tapi setelah 2 minggu loh, uangnya kok habis. Makanya di Indonesia itu ada namanya tuyul. Betul ya Bapak Ibu, ada tuyul. Nah tuyulnya itu siapa ya? Kita sendiri sebetulnya. Yang nggak sadar kita sudah mengeluarkan uang itu. Lalu kemudian biasanya kita nggak punya cadangan. Karena kalau akhir bulan tiba-tiba ada pengeluaran ekstra, kita nggak pernah merencanakan. Ternyata ada pengeluaran ini. Istrinya datang, "Pak, ada tagihan ini nih." "Hah? Loh, kok aku nggak tahu ya? Waduh lah, uangnya udah habis ya. Gimana ini?" Ini yang terjadi. Nah kalau ini Bapak Ibu merasa cocok dengan itu ya, firman hari ini berarti buat Bapak Ibu. Amin. Oke. Lalu kemudian, nah ini citanya. Saya dapat dari WA. Ini kehidupan orang yang tidak merencanakan ya. Mereka habis gajian, jalannya kepalanya mengangkat ke atas, tiba-tiba di sebelah dinding sudah ada banyak pengeluaran yang mungkin. Yang terakhir tapera itu nggak jadi, puji Tuhan. Oke, lanjut ya. Nah, mengapa kita tidak berhitung? Ada alasan mengapa kita tidak berhitung. Ternyata alasan yang paling tinggi adalah karena kita takut. Takut apa? Karena kita tahu pengeluaran kita itu seringkali lebih banyak dari pendapatan kita. Wedi, nek tanya lo, kok tidak ngitung apa? Aku wedi. Aku ngerti mesti apa itu? Besar pajak daripada tiangnya, betul ya Bu hari ini ya? Mesti kurang iki. Tapi kita nggak berani menghitungnya, takut menghadapi kenyataan. Atau seringkali kita merasa malas. Kita merasa agak penting, mungkin pendapatan kita cukup besar. Sehingga udahlah pasti masuk deh, pasti kita malas hitung kecil-kecil itu. Susah ngitungnya, tiap hari harus ini, kecil-kecil. Kita menjadi malas. Atau kita suka menunda. Udah deh, nanti aja, delaying. Segala sesuatunya ditunda. Sampai, kenapa nih Halim? Iya, oke. Sampai akhirnya yang terjadi apa? Kalau kita malas, kita takut, dan kita menunda. Akhirnya terjadi seperti ini Bapak Ibu. Kita harus menambah pendapatan kita dengan berhutang. Bapak Ibu, zamannya saya, buat yang muda-muda ya, zamannya Ivan. Karena di sini banyak yang 20 tahun ke bawah, saya udah hampir 50. Manggil saya enggak apa-apa deh. Ivan, zamannya Ivan, orang yang mau berhutang itu harus punya namanya kredibilitas. Kredibilitas itu seperti ini. Kalau misalnya misalnya ada orang yang mau berhutang sama saudaranya. Saudaranya yang akan dihutangi itu pasti ngelihat orang ini mampu nggak mengembalikan apa yang dia pinjam. Kalau dianggap mampu, maka diberikan. Tapi kalau nggak dianggap mampu, maka oke, mau pinjam berapa? 1 juta. Oke, saya punyanya 250.000. Tak pinjemi 250.000. Tapi di dalam pikiran saudara kita sudah tertanam, iki bakal balik. Dan benar, tidak bakal pulang. Lalu dia datang lagi, mau pinjam lagi, gitu ya.
Lalu saudaranya ini berkata, loh yang 250 kemarin kan belum balikin dulu, nanti tak pinjami lagi. Balikin 250, pinjami 250 lagi. Gitu. Nah, itu trik ya Bapak Ibu ya, trik. Buat orang yang sering datang ke tempat Bapak Ibu, mau minjem, kasih minimal dan ikhlaskan gitu ya. Paling tidak Bapak Ibu nggak akan merasa enak, wah ini saudara, minjem lagi, kasih nilai minimal. Trik. Nah Bapak Ibu, zamannya saya, orang mau minjem itu pun harus kredibilitas, ada kredibilitasnya. Bank harus punya kolateral namanya, harus punya agunan. Dicek dulu orang ini gimana rekodnya dan sebagainya dan sebagainya. Minjem itu nggak gampang. Tapi zaman sekarang dengan kemajuan zaman, orang pinjem tuh gampang banget. Betul nggak? Betul. Betul? Ya, pinjem dengan cara apa? Kredibilitasnya apa? Cuma KTP Bapak Ibu. Cuma KTP, kita masukkan ke aplikasi, keluar uangnya. Bahkan KTP-nya belum masuk aja uangnya udah keluar. Ada beberapa yang seperti itu. Ya. Tapi Bapak Ibu, tanpa sebuah kredibilitas, hutang itu menjadi sebuah jebakan. Kalau tidak mampu bayar, maka hutang itu akan menjadi sebuah tanggungan. Hutang yang tidak terbayar. Karena nggak ada agunannya. Kita pasti orang yang tidak punya kredibilitas pasti akan terjebak di dalam hutang-hutang yang tidak bisa terbayar. Dan semua itu kenapa? Karena kita tidak berhitung mulainya. Kita tidak tahu seberapa besar kemampuan kita. Banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak bijaksana. Buat yang anak muda, yang masih kuliah, yang bisa kerja, firman ini melandasi untuk ke depan apa yang bisa kalian lakukan. Kalian jadi seperti hamster. Ya, hamster tuh kalau dikasih makan, semuanya disimpan di mulutnya. Nanti jadi kasih satu mesti dia diem lagi, kasih lagi dimakan lagi. Enggak semuanya ditelan, disimpan dulu lalu dia taruh di gudangnya dia. Dia makan saat dia butuh. Jadi dia punya persediaan. Nah, buat yang anak muda, firman hari ini, enggak cocok nih. Saya kan belum kerja, belum punya pendapatan, tapi ini melandasi. Karena suatu ketika nanti kalian akan memasuki masa-masa itu. Betul enggak Bapak Ibu? Yang udah buat mau kerja gitu ya, IV, ya kan, udah kerja, ingat ini. Ini melandasi kehidupan kita. Yang ketiga, kita tuh seperti pundi-pundi yang bocor. Apa itu pundi-pundi yang bocor Bapak Ibu? Nah, gambarannya seperti ini. Sebetulnya saya mau bawa baskom untuk kasih sebuah ilustrasi supaya nancep gitu ya. Tetapi ya baskom bawa air, nanti saya ini mau khotbah atau mau jualan gitu. Jadi bingung. Oke, jadi contohnya ini aja. Bapak Ibu, pundi-pundi yang bocor bicaranya seperti ini. Ember kalau bocor dikasih air berapa banyak pun bisa disimpan enggak? Enggak bisa. Kita sudah tahu itu. Kita sudah paham itu. Tapi sebetulnya ada hal yang lain. Kalau ember itu dikasih 1 liter, maka tekanannya tekanan 1 liter. Dia akan mengeluarkan air mungkin keluarnya jaraknya hanya 2 cm, 3 cm. Tapi kalau itu dikasih 10 liter, maka lubang kecil yang tadinya itu enggak signifikan, dikasih 10 liter karena tekanan yang besar, maka lubang yang kecil itu akan jadi lebih besar. Bocornya akan kemana-mana. Karena apa? Karena emang tempatnya ini sudah nggak bagus. Nah Bapak Ibu seringkali kita ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati aku, tambah berkat-Mu sama aku. Tuhan tahu kalau Tuhan tambah berkat itu, tempat kita itu bocor. Bocornya akan gede dan bocornya akan kemana-mana. Sebagai pengelola, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita menghitung Bapak Ibu. Supaya kita tahu apakah kita itu pengelola yang baik atau belum baik. Kalau belum baik, ya enggak apa-apa, diperbaiki. Firman hari ini menolong kita. Firman tadi Bu Sarah menolong kita untuk jadi pengelola yang baik. Enggak ada status yang permanen. Kalau belum baik, bisa jadi baik. Yang sudah baik, bisa lebih baik. Di dalam Tuhan selalu seperti itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulannya.
Wah, firmannya udah selesai nih Pak Ivan. Kok udah masuk kesimpulan? Bisa dibantu Ibu? Kesimpulannya, yang pertama, berkat Allah itu tidak pernah kurang dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Seringkali masalahnya pundi-pundi kita yang bocor. Dan salah satu quote yang saya ambil dari seorang pendeta, kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Kita akan kehilangan anak kita kalau kita tidak mendidik mereka. Anak itu kepercayaan. Saya melihat anaknya Pak In hari ini. Besok libur Idul Adha katanya mau motong hari ini jadi dia datang ke Klaten. Jenguk papa mamahnya. Saya melihat sebuah didikan. Pak In menginvestasikan waktunya pada waktu anak ini kecil. Sehingga ketika dia besar, dia boleh menjadi anak yang luar biasa. Memberkati bangsanya dan memberkati orang tuanya. Karena apa? Karena dikelola, dididik, diajar. Maka di depannya orang tuanya yang menikmatinya. Bapak Ibu, ini prinsip yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan sesuatu kalau kita tidak bisa mengelola itu. Kita akan kehilangan banyak uang kalau kita tidak bisa mengelola uang. Kita akan kehilangan banyak waktu kalau kita tidak bisa mengelola waktu itu. Itu semua pemberian Tuhan Bapak Ibu. Keputusannya di tangan kita. Amin. Oke, sampai bagian ini semuanya oke? Semangat? Semangat, amin. Oke, lanjut Bapak Ibu ya, masih ada 30 PowerPoint. Oke, jadi apa yang harus dilakukan nih? Apa yang harus kita lakukan? Hanya satu Bapak Ibu, yang kita harus lakukan adalah kita harus berubah. Kita harus menjadi pengelola yang lebih baik dengan berubah. Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu sedang mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa mulai berubah. Kalau itu memang seperti yang Bapak Ibu rasakan. Berubah. Nah Bapak Ibu, untuk berubah itu butuh kekuatan, butuh dorongan. Bapak Ibu bisa ketemu dengan teman-teman, ada orang-orang yang ketemu dengan ketua komselnya untuk berbicara tentang masalah yang dia hadapi. Dan seringkali kalau kita ketemu dengan orang di luar sana dan kita menceritakan tentang kondisi keuangan kita, maka mereka punya dua nasihat. Ya, nasihat yang pertama adalah kamu harus atur, kurangi pengeluaran kamu, betul ya? Kebutuhan kamu harus lebih utama dibanding keinginan handphone baru, keinginan mobil baru, laptop baru. Untuk sementara ditunda dulu, pakai yang ada dulu. Itu prinsipnya seperti itu. Seringkali kalau kita ketemu orang, siapapun itu, mereka akan memberikan nasihat yang pertama seperti ini. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul ya? Dikurangi. Enak enggak dikurangi Bapak Ibu? Enggak enak. Ya, biasanya setiap hari makan keluar, sekarang harus makan di rumah, harus masak. Dan sebagainya untuk menghemat. Tapi itu langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, kita harus jual aset. Nah, aset itu enggak hanya bicara soal rumah, bicara soal kendaraan. Aset itu bisa bicara barang-barang yang di rumah yang tidak kita pakai. Bapak Ibu punya alat olahraga yang tidak dipakai, mulai dijual. Ya. Bapak Ibu punya anak, jangan dijual. Bapak Ibu punya apa misalnya? Alat olahraga, sepeda, anak-anak sudah gede, sepedanya nggak dipakai, dijual. Ya itu akan menambah pemasukan kita. Tapi kalau kita ketemu orang di luar sana, nasihatnya selalu nomor 1 dan nomor 2, nggak pernah nomor 3 Bapak Ibu. Betul ya? Karena nomor 3 ini paradoks. Nomor 3 itu, kalau kita ngomong, kamu harus belajar memberi. Wong duitnya pas kok ditambahi kon memberi. Mana nggak masuk akal. Nggak masuk dalam hitungan. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya ke saya, tanya ke Pastor Sani, tanya ke Bu Sarah, maka saya ngomong, lakukan 1, 2, tapi jangan lupakan lakukan yang ketiga. Amin. Langkah iman untuk tetap memberi. Kenapa? Kenapa harus langkah iman? Bapak Ibu, kalau saya naik kendaraan, saya lihat orang yang jualan tisu, jualan koran, surat kabar. Saya seringkali buka pintu saya ambil uang, saya tahu harga koran itu mungkin 3.000, saya kasih 10.000 buat ibu. Itu pemberian saya.
yang jual tisu harganya 5.000, saya kasih 20.000. Enggak usah Bu, uangnya buat Ibu. Itu saya memberi, tapi tidak dengan langkah iman Bapak Ibu. Ya saya punyanya berapa saya kasih. Tapi pemberian di sini adalah pemberian dengan langkah iman. Kenapa? Karena kita tahu, kita sudah menghitung, enggak cukup nih. Kita sudah makan seminggu di rumah terus, enggak cukup tetepan. Apalagi yang perlu dipotong. Tapi kata Pak Ivan, harus tetap memberi. Mau diambil di mana lagi? Makanya saya sebut sebagai langkah iman. Mungkin kita sudah menghitung, lalu kemudian kita pas. Pengeluaran dan pendapatan kita pas. Kalau ditambah langkah memberi lagi, jadi kurang. Ini bukan nasihat yang baik Bapak Ibu. Orang berkata seperti itu, enggak benar nih Pak Ivan nih. Tapi saya percaya, firman Tuhan katakan ini. Langkah iman untuk tetap memberi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Mau tahu rahasianya? Mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu? Ya nanti ikuti seminar saya 250.000. enggak ya. Kita akan bahas hari ini ya. Tapi sebelumnya saya akan satu ayat. Ayat itu berkata seperti ini. Ada orang yang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada orang yang suka menghemat tapi bertambah miskin Papa. Ini bukan firmannya Ivan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Dan ini adalah kebenaran karena ini firman Tuhan. Jadi memberi itu satu langkah yang akan membukakan satu kesempatan untuk pertambahan. Kita bisa menghemat, tapi sampai seberapa kita menghemat? Pengeluaran setiap tahun akan semakin naik. Maka kita perlu mengambil langkah iman untuk memberi. Kenapa memberi? Ini rahasianya Bapak Ibu. Ya. Dan rahasia ini nanti kesimpulannya adalah untuk Bapak Ibu, bukan untuk gereja ini, bukan untuk Tuhan, untuk kita semua. Saya kasih bocoran di depan. Oke, rahasianya ada 3. Apa itu rahasianya? Yang pertama, firman Tuhan itu memberi itu penangkal, vaksin, antidot. Ya, untuk apa? Untuk cinta uang dan untuk ketamakan. Lalu yang kedua, memberi itu langkah pertama untuk bisa dipercaya. Dan yang ketiga, memberi itu adalah sebuah taburan untuk pelipat gandaan. Bisa difoto atau nanti minta PowerPoint-nya dan sebagainya. Bapak Ibu, ini rahasia yang luar biasa. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan kasih kebenaran ini. Kebenaran ini sudah dibagikan oleh banyak orang, jadi saya bukan menemukan rahasia ini baru pertama kali, enggak. Ini rangkuman dari beberapa kebenaran firman Tuhan. Saya tidak cukup pintar untuk menjadi penemu pertama, Bapak Ibu ya. Tapi saya cukup pandai untuk merangkum semuanya, sehingga bisa menyajikannya kepada Bapak Ibu. Amin. Nah, 3 rahasia ini, kalau Bapak Ibu ngerti, Bapak Ibu akan memberi dengan motivasi yang benar. Amin. Bapak Ibu akan memberi dengan hati yang benar, menjadi orang yang murah hati. Orang yang benar-benar hatinya memang rindu untuk memberi. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, memberi adalah antidot atau penangkal atau vaksin. Kita semua mungkin sebagian dari kita, sebagian besar pernah divaksin COVID. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menangkal supaya kita punya kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu akan menangkis virus-virus. Ayah saya ada asma, sehingga dokter menganjurkan suntik vaksin flu. Dan ketika ayah saya disuntik vaksin flu, selama 1 tahun vaksin itu bekerja, ayah saya nggak pernah flu. Flu itu menjauh, karena vaksinnya bekerja di dalam tubuhnya. Nah, penangkal ini untuk apa? Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi yang menjadi masalah bukan uangnya. Uangnya itu netral. Uangnya itu bisa digunakan untuk kebaikan maupun untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi mencintai uang
itu menjadi sebuah kejahatan. Bahkan akar dari segala kejahatan. Dan Bapak Ibu, untuk menangkal semua ini, karena gini Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sini, kita semua akan selalu berhubungan dengan uang. Kita bekerja untuk uang. Kita memberi juga dengan uang. Kita ke gereja, perpuluhan itu uang. Dulu mungkin perpuluhannya babi. Sekarang perpuluhannya uang. Kalau perpuluhannya babi, busara susah. Tiap habis hari Minggu potong babi gitu ya, dimasak jualan di depan supaya dapat uang. Enggak mungkin, kita kasih uang ke gereja ini. Jadi uang itu hal yang natural, sebuah alat. Tetapi orang mudah jatuh mencintai uang. Kenapa? Karena di dalam uang itu ada spirit. Ada sebuah kuasa. Kita sebut spiritnya adalah mamon. Nanti kita akan baca ayatnya. Nah, kuasa ini tanpa kita sadari akan bekerja di dalam kita. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, kuasa itu harus dipatahkan. Betul ya Bapak Ibu? Kuasa itu harus dihancurkan. Cara menghancurkannya gimana? Dengan memberi. Ketika kita belajar memberi, bahkan setelah kita menghitung semuanya, lah kok kurang ternyata. Ora cukup. Tetapi dalam ketidakcukupan itu kita belajar mengambil langkah iman, kita memberi. Amin Bapak Ibu. Ingat ceritanya janda dan pemungut cukai, bukan pemungut ya, yang di janda miskin dan betul Bu, ya. Ada di depan gereja di sinagoge gitu, ada seorang janda miskin dan seorang ya pemuka agama. Oke, Farisi. Terima kasih Bu Sarah. Farisi ini memberi dari uangnya yang banyak. Dia memberi, dia keliatin nih. Ya kan, merah-merah gitu diliatin. Tuhan, diangkat tangan gitu ya Tuhan. Kalau di sini kan yang angkat tangan amplop, isinya nggak tahu ya. Jadi aman. Kalau dulu kelihatan gitu saya memberi. Lalu janda ini mengeluarkan keping. Bukan lagi kertas tapi keping, koin kalau sekarang. Mungkin nilainya 500.000, tapi dia mengeluarkan dari keterbatasannya. Itu uang terakhirnya dia. Dan dia memberi. Waktu Yesus lihat itu, Yesus ngomong apa? Janda ini memberi yang terbaik. Tuhan Yesus tidak ngomong, saya Bu, tidak usah, itu uang terakhirmu, tidak usah diberi. Buat kamu aja, simpen. Aku tidak butuh. Tuhan Yesus ngomong gitu enggak? Enggak. Dia memberikan kesempatan buat janda ini apa? Memberi yang terbaik. Jadi ketika kita dalam keterbatasan kita, Tuhan gak pernah ngomong, udah deh kalau kamu kurang, gak usah memberi. Yang gede-gede aja yang memberi, enggak. Kenapa? Karena Tuhan tahu, dalam keterbatasan kita ketika kita memberi, maka kita sedang menghancurkan sebuah spirit, roh mamon itu, roh cinta uang ini. Amin? Amin Bapak Ibu? Yes, itu yang pertama Bapak Ibu. Dan itu benefitnya buat kita. Roh cinta uang itu dihancurkan dalam hidup kita. Kalau rohnya sudah hancur, rohnya sudah dipatahkan, berarti kita siap menerima uang. Amin? Kita siap menerima berkat itu. Nah, itu rahasia selanjutnya. Oke, rahasia selanjutnya yang kedua. Kenapa kita memberi? Karena itu langkah pertama untuk kita dipercaya. Saya bacakan buat Bapak Ibu ayatnya. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu, Tuhan membandingkan perkara-perkara kecil itu adalah perkara-perkara uang. Buat Tuhan, uang itu perkara-perkara kecil yang kita harus menang darinya. Tapi uang itu gede, uang itu masalah terbesarku, ada orang ngomong. Tapi di mata Tuhan, uang itu perkara kecil Bapak Ibu. Artinya, kalau kita bisa mulai berani
melangkah dengan iman, memberi, kita sedang mempersiapkan, dipercaya di dalam hal-hal yang kecil. Amin. Maka kita akan bisa mengelola hal-hal yang lebih besar, yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita ini baik, Bapak Ibu. Tuhan kita itu sangat baik. Dia tidak akan memberikan, Dia akan mempersiapkan kita supaya kita itu siap kalau kita menerima sesuatu yang lebih besar. Dia tidak ingin sesuatu yang lebih besar itu menghancurkan hidup kita. Maka Dia mempersiapkan kita. Dengan apa? Dengan mendorong kita belajar, mengambil langkah iman, memberi. Kita nggak bisa bertanya, nanti saya memberinya kalau saya udah cukup aja. Saya waktu tanya Bu Sarah punya statement, kamu nggak akan bisa memberi pada waktu kamu sudah diberkati, kalau kamu sekarang saat masih membutuhkan, nggak memberi. Dan benar Bapak Ibu, kalau kita di saat yang terbatas seperti ini, nggak belajar memberi, kita nggak akan terbiasa. Karena yang namanya kebutuhan, seberapa besar pun pendapatan kita, selalu akan ada kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau kita tidak belajar memberi, mulai dari sekarang, kita tidak akan mampu memberi pada waktu kita nanti sudah besar dan sebagainya dengan kekuatan kita. Tidak akan bisa. Rahasia yang kedua ini bicara, kita bisa dipercaya enggak dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa dipercaya, Tuhan menjanjikan, ini firman Tuhan yang berkata, kamu akan dipercaya hal-hal yang besar. Itu firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Amin. Saya minta tim musik maju ke depan. Sebelum saya masuk ke bagian yang ketiga. Apa rahasia yang ketiga? Hari ini cepat ya Bapak Ibu ya. Firmannya cepat, soal bicara uang. Nanti kalau kelamaan, serak lupa. Tapi firman Tuhan hari ini akan menolong kita Bapak Ibu. Rahasia yang ketiga dalam kita memberi. Memberi adalah sebuah taburan untuk pelipat gandaan. Bapak Ibu, saya akan buat sebuah gambaran supaya Bapak Ibu bisa melihat. Saya minta VV, teman baik saya, maju ke depan. VV ini di hari Idul Adha siap dikorbankan. Dagingnya sudah menumpuk dan siap untuk dibeleh. Oke, V, bantu saya ya V. Jauh-jauh V, jangan dekat-dekat V. Oke. Nah kalau ketawa gitu saya senang. Kalau lihat Bapak Ibu tegang, saya tegang juga Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya bacakan 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Catat ayat ini Bapak Ibu, 2 Korintus 9 ayat 10. Jadikan ayat ini ayat hafalan Bapak Ibu. Taruh di Alkitab, taruh di dashboard mobil, taruh di cermin yang Bapak Ibu sering lihat, taruh di kamar mandi, dimanapun. Ayat ini penting, dan semua penting sih. Ayat ini menjadi rema buat kehidupan kita. Bapak Ibu, setiap kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Berkatnya bisa berbeda, saya katakan bisa berbeda. Tetapi berkat Tuhan itu tidak pernah berkekurangan, amin. Tidak pernah kurang, bukan V. Inilah berkat Tuhan yang diberikan dalam hidup VV. Berkat Tuhan. Dan Tuhan ngomong, di dalam berkat itu selalu ada 2 hal. Bisa dibalik. Ada roti untuk apa? Kita makan. Ada untuk pengeluaran kita, ada untuk kebutuhan kita, ada untuk keperluan keluarga kita, SPP anak kita. Bisa diangkat, biar kelihatan. Iya, tapi ingat firman Tuhan katakan ada benih. Nah Bapak Ibu, ketika berkat ini diberikan dalam hidup VV, setelah diberikan, Tuhan campur tangan enggak? Enggak. Sudah diberikan kepada VV, itu semuanya milik VV. Keputusan VV untuk menjadikan semua ini
keperluan dia, udah deh, tak pek semua, saya makan semua, saya habiskan, saya butuh, ini aja masih kurang kok, saya habiskan semuanya, gak usah ada benih-benihan, semuanya saya makan, semuanya saya habiskan untuk keperluan saya, hidup saya, bulanan saya, mungkin keinginan saya yang pendapatannya besar, biar saya bisa dolan, biar saya bisa pergi kemana, dan sebagainya, semua saya habiskan. Ketika ini semua dihabiskan, Tuhan gak punya tempat untuk melipat gandakan. Karena semuanya sudah dihabiskan. Gak ada lagi benih yang bisa dilipat gandakan. Lah semuanya sudah habis. Lalu VV berdoa, jangan VV deh, orang lain berdoa. Tuhan berkati aku. Tuhan dari atas bilang, hei bro, piye aku berkati, benih mau pangan, gimana? Aku kasih benih supaya ditanam, supaya aku, firman Tuhan katakan apa? Dan melipat gandakannya. Siapa yang melipat gandakan? Tuhan. Siapa yang memperbanyaknya? Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kuasa untuk melipat gandakannya. Tapi kalau benihnya nggak ada gimana? Kembali ke VV. Dan ketika VV ngerti kebenaran ini, maka dibalik VV. Terima kasih. Ya, dari dia yang dapat, nah ini VV. Ya, dia mulai ambil sebagian untuk dia makan. Mungkin awal-awal dia ambil sebagian besar, 90%-nya dimakan. Karena badannya cukup besar, butuh banyak asupan. Ya, jadi hanya 10% yang dia bagi. Tetapi 10% buat Allah itu cukup. Karena dari 10% itu Allah bisa melipat gandakannya. Benih yang ditanam satu, hasilnya apa? Puluhan buah. Di dalam buah itu ada puluhan benih, Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, VV bertambah. Nah, saya kasih gambar, ya, dipegang V, ada pertambahan. Satu pegang ini, satu pegang ini. Nah, dipepetkan sini. Iya, jadi lebih besar. Lalu keputusannya di tangan VV lagi. VV mau menggunakan berkat tambahan itu, saya butuh berkat tambahan ini. Pengeluaran saya akan tambahkan. Beli ini, beli ini, beli ini. Atau dia menambahkannya di bagian ini. Nah, gini. Yes. Di tangan VV lagi. Kita mau menambahkan pendapatan itu, aku mau memberi. Keputusan itu akan menentukan masa depan kita. Betul Bapak Ibu? Keputusan itu akan menentukan seberapa besar tuaian kita di masa yang akan datang. Amin. Thank you, Faye. Bapak Ibu, keputusannya di tangan kita. Tuhan memberi kita berkat. Dan di dalam berkat itu selalu ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Di tangan kitalah kita memutuskan seberapa banyak roti yang kita mau makan dan benih yang kita tabur akan menentukan tuaian kita di masa akan datang. Amin. Bukan kita yang melipat gandakannya, tapi Tuhan yang akan melipat gandakannya. Seringkali kita berkata, Tuhan berkati aku. Dan Tuhan berkata, nak, aku sudah kasih benih dalam hidupmu. Benih itu yang rindu aku lipat gandakan. Di mana benih itu? Jadi memberi selalu kembali kepada kita. Memberi itu akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat kita di masa yang akan datang. Saya simpulkan Bapak Ibu, tunggu sebentar ya. Kesimpulannya yang terakhir. Bapak Ibu, berkat Allah tidak pernah kurang dalam kehidupan kita. Amin. Berkat Allah tidak pernah kurang. Kitalah yang perlu meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola. Karena kemampuan kita mengelola menunjukkan seberapa besar kepercayaan yang akan Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan ketika kita memberi, itu sebetulnya untuk kita. Allah pemilik segalanya di muka bumi ini. Tapi Dia rindu kita menjadi bagian. Kita menjadi bagian yang menikmati itu dengan cara apa? Dengan cara memberi. Karena firman Tuhan katakan adalah lebih berbahagia,
lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya percaya ketika Bapak Ibu sedang memberi, Bapak Ibu tidak berkata, wah metu lagi, keluar lagi, ngasih lagi, enggak. Tapi Bapak Ibu sedang ngomong, ini taburan, ini benih. Lakukan dengan hati yang benar, maka firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya minta Bu Sarah maju ke depan buat menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengukur kepercayaan itu adalah dengan cara melihat apakah kita bisa dipercaya mengelola keuangan yang Tuhan percayakan. Sangat ajaib ya. Jadi ukurannya apa? Percaya Tuhan, percaya kita, ternyata Tuhan lihat cara kita mengelola. Semakin saudara memahami, kita tidak pernah terlalu miskin untuk tidak berbagi. Ini untuk kepentingan saudara. Pak Ivan mengatakan di awal, kami tidak meminta uang saudara. Gereja tidak meminta uang saudara, apalagi Tuhan. Tapi supaya saudara selamat menghadapi krisis ini, selalu ada ketersediaan di rumah saudara. Amin. Bilang sebelahnya, kamu jangan makan benihnya. Ya, makan bagianmu saja, benihnya ditabur lagi. Mari berdiri bersama-sama ya. Sepakat ya saudara ya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Yes. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap
Saudara bisa angkat tangan, saya doakan saudara. Mungkin saudara terbelit hutang. Tapi mungkin beberapa orang, saudara, saya sudah mulai belajar menulis semua pengeluaran saya. Mungkin poin pertama itu adalah untuk saya. Saya nulis. Dengan cara itu saya tahu berapa kekuatan saya. Berapa yang saya bisa habiskan dalam sehari. Saudara nulis. Saudara terbelit hutang gak bisa selesai. Saya percaya mujizat keuangan. Tuhan mau kasih berapapun kalau kita gak bisa dipercaya, gak bisa. Harus bisa dipercaya dulu ya. Mari angkat tangan saudara, saya doakan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Tuhan Yesus, kami mengaku kami banyak salah dalam hal ini. Kami seringkali gak mau menulis pengeluaran kami. Dengan banyak alasan, kami takut untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dan itu membuat kami tidak belajar disiplin. Kadang-kadang kami besar pasak dari tiang. Kadang-kadang kami mengutamakan keinginan daripada keperluan. Dan saat ini Engkau mengenal kami. Jikalau kami terbelit hutang, kami percaya mujizat. Kalau kami sudah makan semua benihnya, ampuni kami Tuhan. Dan tolong kami untuk belajar bahwa di setiap berkat, pendapatan, penghasilan, gaji, ada bagian benih yang harus ditabur. Kami melakukannya dengan iman. Kami percaya ada mujizat di segala area hidup kami, termasuk area keuangan kami. Sehingga kami hidup bebas hutang. Kami menjadi orang-orang yang tangannya di atas bukan di bawah. Tuhan berkati kami. Tuhan pasti sanggup memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Kita ada tamu dari Sampit, Bapak Pendeta Artius ada di sini. Oke, silakan berdiri. Selamat datang, welcome to GSJA Filipi. Mohon para gembala menyalaminya. Selamat datang. Ya, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala sudah hadir di tengah-tengah kami. Ya. Mari kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Selama Yesus ada di tahtanya, kami tidak akan pernah takut kekurangan. Terima kasih untuk kehormatan dapat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dengan sukacita kami memberikan persembahan-persembahan kami dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Sudah cukup ya Bapa. Amin. Dan Tuhan akan menambah-nambahkan segala kebutuhan dunia yang kami perlu. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu semua yang ada di sini ya Tuhan. Ya Untuk Tuhan. anak-anak muda ya Tuhan yang akan mencari pekerjaan, Tuhan mempermudahkan ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan yang mencari nafkah ya Tuhan, yang berbisnis ya Bapa. Tuhan, kami percaya berkat-Mu ya Bapa melimpah atas kehidupan mereka. Tuhan, berikan terobosan-terobosan baru ya Bapa, pekerjaan baru yang menghasilkan dan menguntungkan ya Bapa, sehingga kami boleh berbagi, boleh Amin. menabur benih di ladang-Mu ya Bapa. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa yang saat ini baru menderita kesusahan, menderita beban berat karena keadaan ya Bapa. Tuhan, Engkau memampukan, Engkau menolong kami ya Bapa. Amin. Kami mengangkat tangan kami bahwa Tuhan akan turun dan ikut campur tangan ya Bapa. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala ya Bapa. Amin. Tuhan, biarkanlah Tuhan juga memperlancar dalam visi dan misi pekerjaan Tuhan. Amin. Dimanapun Ibu Gembala berada, Tuhan senantiasa menyertai serta keluarganya. Amin. Memberikan kesehatan. Amin. Tuhan memberikan iman yang teguh kepada Tuhan sehingga bisa mengembalakan semua ya Tuhan jemaat-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Koifan ya Bapa. Amin. Tambahkan hikmat yang berlebih ya Bapa. Amin. Singkapkan firman-Mu ya Bapa, sehingga boleh berbagi kepada semua jemaat dan kami boleh menjalankan sesuai dengan iman kami dan sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Amin. Kami juga berdoa buat gereja ini ya Bapa. Pakailah terus menjadi saksi-Mu ya Bapa. Amin. Bagi yang bermalas-malasan pergi ke gereja ya Bapa, Tuhan ubahkan hatinya, ketuklah hatinya untuk semakin rindu kepadamu ya Tuhan. Sehingga setiap kursi-kursi yang kosong ini boleh terisi ya Bapa. Boleh bangkit ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Tuhan, gereja ini dipenuhi dengan mujizat-mujizat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, gereja ini dipenuhi dengan api kemuliaan yang turun dari surga, sehingga hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Amin. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini ya Bapa. Setiap orang yang korupsi ya Bapa, Tuhan Kau menegurnya ya Bapa, sehingga mereka boleh bertobat di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengingat Tuhan akan anak-anak-Mu di dalam bangsa ini yang banyak sekali kekurangan ya Bapa, yang banyak sekali dia garis kemiskinan Bapa. Kami mengingatnya ya Bapa. Tuhan Kau yang berkuasa ya Bapa. Ubahkan bangsa ini ya Bapa. Selamatkan bangsa ini dan ampuni bangsa ini Bapa. Ada terobosan-terobosan yang baru untuk bangsa ini ya Bapa. Amin. Berdoa untuk pemerintah yang baru ke depan ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan segala program-programnya boleh berlancar dengan baik ya Bapa, ya dengan pimpinan-Mu dan takut akan Engkau. Amin. Dari kepala pusat sampai dengan daerah nanti Tuhan. Tuhan yang akan mengendalikan bangsa ini ya Bapa. Ya Sehingga Tuhan. bangsa ini akan lebih kuat ya Bapa untuk menghadapi resesi yang akan datang. Tuhan akan meneguhkan bangsa ini ya Bapa. Amin. Tuhan akan memberkati sumber daya alam yang ada di negeri ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sebentar lagi akan pulang. Kiranya damai sejahtera, kiranya sukacita surga memenuhi kami, dan kami Amin. tidak khawatir akan dunia ini sebab Tuhan berjalan di depan kami. Amin. Ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.